Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ferdian Nur Maulana Farezi, NIM 2013-611, BSA 5A, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahjah Arabiyah atau dialek Arab, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester lahjah Arabiyah. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini, yang dimana bahasa Arab itu telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi di banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Sebagai bahasa bersama atau umum atau al-lugha al-musyarakah, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok, yang dimana ada bahasa Amiyah. Bahasa Arab Fushah merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Ia atau bahasa Arab Fushah ini dipergunakan dalam forum-forum resmi, antaranya yakni kayak misalkan rapat-rapat besar. Keduanya dipergunakan dalam forum-forum resmi bidang kebudayaan dan ilmu, bahasa puisi dan prosa, surat kabar, serta buku-buku. Sedangkan bahasa Arab Amiyah yakni merupakan bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Bahasa Arab Amiyah ini adalah dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Pengertian lahjah atau dialek secara etimologi, lahjah ini seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Al-Lughah Al-Arab Al-Lughah Al-Arab Lisanul Arab, bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan, mengucapkan, atau membiasakannya. Dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih bisa dipraktekkan, dan lebih mudah diajarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka, yang dimana dialek ini bisa menjadi ciri khas bagi seseorang atau komunitas bahasa tertentu. Adapun secara terminologi, lahjah dialek dalam kamus Lokman diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dimana dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara, yang variasi itulah dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam jumlah kata gramatiknya. Nah, secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakan oleh banyak orang. Seperti diperjelas oleh Wafi, sudah menjadi ketentuan di dalam undang-undang bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar luas dan dipergunakan oleh sebagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap menjaga keutuhan atau kesatuan bahasa yang semula untuk jangka waktu yang lama. Bahasa tersebut tidak lama lagi pasti akan bercerai-berai menjadi berbagai macam. Setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan yang berbeda-beda. Jarak perbedaan itu senantiasa melebar dan menjadi bahasa berbeda, berdiri sendiri yang tidak dipahami kecuali oleh pemiliknya. Adapun sebab-sebab perbedaan dialek, memang harus diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek. Menyebabkan perbedaan itu antara lain adalah lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat,
perbedaan cara memahami dan berbicara. Adapun kemenangan dialek Quraisy dan sebab-sebabnya. Dialek Quraisy ini merupakan salah satu dari dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab sudah ada sejak dahulu, terdiri dari berbagai macam suku dan suku yang berbeda dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku-suku bangsa Arab ini bisa disebabkan oleh letak geografis, misalkan situasi alam dan sosialnya, pada pola pikir, dan juga tersedia atau tidaknya berbagai sarana dan prasarana kebudayaan. Suatu bahasa ketika telah menyebar dan dipergunakan dalam berbagai kelompok manusia, akan sulit untuk tetap menjaga keutuhannya dalam jangka masa yang panjang. Demikian pula dengan bahasa Arab, ia tidak bisa berai menjadi dialek-dialek yang berbeda-beda. Demikian pula suatu bahasa ketika telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai kelompok manusia, akan sulit untuk tetap menjaga keutuhan bahasanya sendiri dalam jangka masa yang panjang. Suatu bahasa ketika telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai kelompok manusia, akan sulit untuk tetap menjaga keutuhan bahasanya yang semula dalam jangka masa yang panjang. Demikian pula dengan bahasa Arab, ia tidak bisa lepas dari ketentuan alam ini. Bahasa Arab sejak dulu telah terpecah-pecah menjadi berbagai macam dialek, yang dimana di antara satu dialek berbeda dengan dialek yang lainnya. Setelah tersebar dan meluasnya bahasa Arab, kemudian tersedia bagi dialek-dialek yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai dialek Arab atau Lahjah Arabiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester Lahjah Arabiyah dengan dosen pengampu Dr. Haji Aang Saiful Milah MA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.